yang dikasih Tuhan, apa kabar? Kiranya kita semua masih dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online minggu ini, dan kita akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Kristono Santoso, yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan minggu ini dapat memberkati kita semua. Dan selama pandemi COVID-19 ini, selama Bapak dan Ibu mengandalkan Tuhan dan terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan selama pandemi COVID-19 ini berlangsung, kami akan terus berdoa agar Tuhan melalukan COVID-19 ini daripada kita semua, dan agar kita dapat berkumpul ibadah secara tatap muka. Dan kami juga menyediakan ibadah khusus anak sekolah minggu, yang dimana kami harap Bapak dan Ibu dapat mendampingi mereka selama ibadah berlangsung agar mereka dapat mengerti firman yang telah disampaikan. Bagi jemaat sekalian yang membutuhkan pelayanan doa khusus dan konseling, dapat menghubungi nomor sekretariat gereja yang ada di bawah sini. Dan selama ibadah online berlangsung, jemaat dapat memberikan persembahan perpuluhan maupun persembahan lainnya ke nomor rekening GBI Kedamaian yang ada di bawah sini. Dan Tuhan Yesus akan memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada ibadah online minggu ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam ibadah online. Pagi hari ini kita bersyukur, kita tetap menikmati kasih Tuhan walaupun lewat ibadah online pagi ini. Mari siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat GBI Damaian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam minggu pertama di bulan November, dan kita masih beribadah secara online. Tapi sekali lagi kita harus yakin bahwa esensi ibadah, walaupun secara online, Tuhan hadir di tengah-tengah kita orang percaya, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memasuki khotbah pada pagi hari ini, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga,
Terima kasih Tuhan, Kau sudah menuntun memelihara kami di masa-masa pandemi yang masih belum berakhir. Tetapi kami merasakan penyertaan Tuhan bagi kami, bagi setiap pribadi, dan bagi setiap keluarga kami, rumah tangga kami. Bapa di surga, kami berkumpul pada pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama, untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati setiap kami, kuduskan hati dan pikiran kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak Tuhan untuk menerima berkat-Mu dan Roh Kudus leluasa bekerja. Urapi hamba-Mu supaya tidak ada perkataan yang sia-sia, dan Kau mengurapi dan juga memberkati setiap kami yang setia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya akan membawa tema khotbah yang juga harusnya menjadi perenungan di dalam hidup kita, yaitu menjadi percaya dan mengikut Yesus dengan setia. Menjadi percaya dan menjadi pengikut Yesus yang setia. Dua hal ini ternyata berbeda. Percaya belum tentu mengikut Yesus Kristus. Saya ambil di dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-16, ayat 21 sampai dengan 28, supaya lengkap. Demikianlah firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringin malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Nah, saudaraku sekalian, Matius 16. Ini kalau kita membaca di seluruh Injil Matius 16 ini adalah titik balik di dalam pelayanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Israel dan juga kepada murid-muridnya. Matius 16 ini Tuhan Yesus pertama kali sudah mulai menyatakan bahwa dia akan ditahan, dia akan ditangkap oleh tua-tua, dia akan diadili, dia akan disiksa, bahkan dia akan mati di atas kayu salib, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Saudara sudah baca ketika Petrus yang begitu setia dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Petrus otomatis menarik Yesus, mengatakan, "Ya Tuhan, biarlah Allah tidak mengizinkan hal itu supaya tidak terjadi." Ya, itu secara insting dia melakukan begitu, dan Yesus mengatakan, "Minggir kamu, seolah. Enyahlah kamu, iblis."
Karena yang dia singkirkan bukan Petrusnya, tapi pikiran Petrus yang sama dengan pikiran iblis. Engkau menjadi satu batu sandungan bagiku, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Nah, saudara, ini sesuatu yang bagus sekali untuk kita renungkan bagaimana seharusnya kita mengikut Yesus. Buat para murid-muridnya, setelah hampir 3 tahun mengikut Yesus, dari yang pertama-tama mulai percaya sedikit demi sedikit bahwa dia seorang guru yang baik, kemudian percaya dia itu nabi yang baik, kemudian dia percaya sebagai anak Allah Mesias, karena mereka mengalami berbagai macam perjalanan dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menunjukkan dirinya adalah anak Allah yang berkuasa. Maka mereka ini adalah orang-orang yang begitu nyaman dan merasa aman mengikut Tuhan Yesus. Maka di dalam Matius pasal yang ke-16 ini, sebuah titik balik bagi para murid, karena Yesus mulai mengatakan bahwa dia akan ditangkap dan dia akan disiksa dan dia akan mati dan dia akan bangkit. Mereka nggak bisa terima. Mereka tidak bisa menerima karena menurut mereka Mesias itu harus jadi raja yang tidak pernah terkalahkan. Ini satu problem yang dihadapi oleh orang-orang percaya ketika mereka percaya tidak menggunakan akal budinya juga. Mereka tidak mendengar suara Tuhan bahwa dia akan bangkit. Tidak, langsung begitu ngomong mati mereka langsung berteriak dan mereka mengatakan biarlah hal itu tidak terjadi. Tapi hal yang kedua, saudara, yang kalau saudara perhatikan, Yesus ini berkata kepada siapa? Kepada para murid-muridnya. Jadi orang yang sudah mengikut Yesus, orang yang sudah setia kepada Yesus, orang yang sudah percaya pada Yesus. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan bukan ngomong bahwa dia hanya akan mati dan dia akan bangkit. Tetapi dia juga mengatakan bahwa barang siapa mau mengikut dia harus memikul salibnya, ya, harus menyangkal diri dan mengikut dia. Dan dikatakan barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, maka dia akan mendapatkannya. Para murid bukan hanya dikatakan bahwa Tuhan akan mati yang mengoncangkan iman mereka, tapi saudara dan saya pun kalau merenungkan Matius 16 ini, dan engkau dan saya mengatakan bahwa aku adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ngomong dengan saya, Tuhan ngomong dengan Anda, Tuhan ngomong dengan setiap anak Tuhan apa? Kalau engkau mengikut aku, tidak ada jaminan bahwa engkau akan hidup nyaman di dunia. Kalau engkau mengikut aku, engkau bisa kehilangan nyawamu. Nyawa yang selalu ingin dipertahankan oleh setiap manusia, nyawa itulah yang ternyata Tuhan katakan, aku tidak memberi jaminan. Jadi jelas bagi saya dan saudara yang percaya dan menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendiri sudah menegaskan. Ini yang mungkin menggoncangkan hati dan iman orang-orang yang percaya. Ternyata Tuhan tidak memberi jaminan bahwa nyawa kita itu akan selalu terlindungi. Maka itu ketika ada COVID, banyak orang beriman, bahkan hamba Tuhan yang beriman, hamba Tuhan yang melayani, bisa kena COVID dan meninggal. Tetapi Tuhan memberikan jaminan yang berbeda. Setiap orang bisa kehilangan nyawanya, baik dia orang percaya maupun bukan orang percaya. Tetapi bagi orang percaya, kalau dia kehilangan nyawanya karena beriman kepada Tuhan, dia akan memperolehnya. Jadi Tuhan sedang berbicara tentang kematian, kebinasaan. Orang ada yang mati, semua orang mati, kapanpun bisa, apapun penyebabnya bisa, tapi yang satu akan kehilangan, betul-betul kehilangan nyawanya, alias binasa. Yang satu akan masuk di dalam kekekalan dalam Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi Tuhan ngomong bahwa di dunia ini ketika engkau dan saya mengikut Tuhan, engkau dan saya bisa karena imanmu kehilangan nyawa.
tetapi Tuhan berjanji. Nah saudara, coba kita berpikir sekarang sebagai anak-anak Tuhan, apa yang terjadi di dalam dunia kehidupan sekarang ini? Di dalam dunia kehidupan sekarang ini, banyak sekali anak-anak Tuhan yang ingin setia, ingin beriman, ingin melayani Tuhan, ingin memberi Tuhan yang terbaik, supaya hidupnya terpelihara, supaya hidupnya aman, kalau bisa panjang umur, bebas dari mara bahaya, bebas dari penganiayaan, bebas dari sakit penyakit. Pokoknya semuanya mau lancar sampai tua, sampai Tuhan panggil, enak semuanya. Itu banyak sekali di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang kalau menghadapi persoalan sudah gemetar, apalagi persoalan yang menyangkut dengan keamanan jiwanya, sudah stres dan sebagainya. Saudara harus tahu, ini adalah kenyataan hidup di tengah manusia yang berdosa di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Maka yang namanya the problem of evil, penderitaan, kematian, penyiksaan itu, kejahatan itu bisa terjadi dan anak Tuhan ada di dalamnya. Ya, nah saudaraku sekalian, coba Anda bayangkan bagaimana orang-orang itu berani hidup sampai kehilangan nyawanya. Itu di zaman awal-awal gereja Tuhan. Saudara tahu pada saat di Romawi itu, pada saat kerajaan Roma, ketika mereka mulai membenci dan ingin membinasakan orang-orang Kristen, orang-orang Kristen pengikut Yesus Kristus itu ditangkapi. Mereka kemudian dimakankan kepada singa, wanita dan anak-anak semua ikut. Kemudian yang pria-pria diikat di dalam tiang-tiang, kemudian dilumuri oleh ter. Kemudian pada malam hari ketika terjadi pesta di Roma, tiang-tiang itu dibakari sampai mereka itu mati di dalam keadaan terbakar. Itu bagaimana orang-orang zaman dulu begitu mengimani, percaya pada Yesus Kristus sampai mereka mati. Tetapi setelah kejadian, ada satu raja Romawi yang dinamakan Raja Konstantinus yang menjadi percaya katanya, dan kemudian menjadikan Kristen itu agama negara. Disitulah kekristenan kehilangan kekuatannya. Orang sudah tidak tahu lagi makna mengikut Yesus dengan berani mengorbankan segala-galanya. Itu sudah nggak ada. Bahkan sekarang ini diperparah dengan orang-orang yang hanya ingin mendapatkan sesuatu yang enak, lebih enak dari orang dunia ketika menjadi anak-anak Allah. Orang-orang demikian akan seperti Rasul Petrus yang akan kecewa kepada Tuhan dan seketika menolak segala sesuatu yang tidak baik. Nah saudaraku sekalian, ini yang terjadi. Para rasul mengalami itu, kita pun mengalami hal yang demikian. Nah saudaraku sekalian, bagaimana kualitas percayanya Petrus itu sebenarnya? Itu luar biasa. Kalau saudara mengerti iman itu seperti apa, itu luar biasa ketika saudara melihat iman seperti Petrus itu terjadi bagaimana. Saudara bisa buka di dalam ayat sebelumnya bahwa ketika itu Yesus bertanya kepada para muridnya. Yesus bertanya kepada para muridnya, menurut kata orang, ya Anda baca di pasal sebelumnya, perikop sebelumnya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Ya, menurut kata orang. Kemudian para murid ngomong, engkau itu disebutkan katanya engkau Yohanes Pembaptis, ya, yang mati dan bangkit. Engkau juga dikatakan Elia, karena memang Elia akan datang. Atau engkau dikatakan Yeremia. Bahkan engkau dikatakan adalah salah satu dari para nabi-nabi zaman dahulu. Itu kata orang. Yesus ngomong, itu kan kata orang. Nah, sekarang apa katamu tentang aku? Siapakah aku ini? Petrus kemudian langsung berbicara, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu langsung ngomong dia. Kemudian Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya itu kepadamu, melainkan Bapakmu yang di surga. Saudara, untuk memiliki sebuah iman yang bisa mengikut Yesus Kristus,
adalah memiliki iman yang berasal daripada Allah Bapa. Bukan iman menurut perkataan orang tuamu. Bukan iman menurut perkataan pendetamu. Tapi iman menurut perkataan Allah dan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hatimu. Kita ini bertumbuh dalam sebuah keluarga. Kalau Anda keluarga Kristen dari kecil, memang dari kecil sudah dibiasakan ikut beribadah, mendengar cerita sekolah minggu dan sebagainya. Itu bisa menimbulkan iman dalam pengetahuan kita. Itu bisa menimbulkan iman dalam pengetahuan kita. Sehingga ketika Anda kemudian ditanya siapa Yesus Kristus, Anda dengan pengetahuan Anda bisa menjelaskan dengan baik. Ya, bahkan kita bisa mendengarkan khotbah dengan baik. Semua itu ada kita terima. Itu seringkali menjadi sesuatu yang dikatakan sudah cukup. Enggak. Ketika engkau dan saya harus hidup menjadi anak-anak Tuhan, maka imanmu itu adalah bukan kata orang, tetapi Allah yang mengaruniakan kepada kita. Kita yang mendengar firman Tuhan, Roh Kudus yang bekerja, kita menjadi percaya. Jadi kepercayaan Anda dan saya kepada Tuhan bukan hanya berhenti di pengetahuan, tetapi benar-benar dari hatimu. Apakah engkau dan saya itu yakin seyakin-yakinnya bahwa engkau dan saya itu percaya Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup? Sekarang ini banyak orang Kristen yang tidak bisa mempertahankan statement dari iman mereka. Ketika mereka ditanya, apakah Yesus betul-betul anak Allah? Apa buktinya? Alkitab kan mengatakan Yesus sendiri tidak ngomong dia itu anak Allah, tapi orang lain yang ngomong. Kita tuh nggak ngerti, dan kemudian dengan mudah kita itu kemudian menjadi percaya kepada kata orang. Maka itu banyak orang-orang Kristen yang sebenarnya hampir ateis, atau orang Kristen yang sebenarnya hampir pluralis, menganggap semua agama itu sama, atau menganggap semua agama itu salah. Kalau menganggap semua agama itu hanya mitos, maka dia adalah orang ateis. Tetapi kalau kemudian mengatakan semua agama itu sama, maka dia adalah seorang pluralis. Dan dua-duanya itu iman yang tidak berkenan di hadapan Allah. Untuk menjadi orang percaya dan menjadi murid Yesus, mengikut Yesus sampai berani mati buat Tuhan Yesus, maka itu harusnya dimulai iman seperti iman percayanya Petrus. Nah, tapi ketika kita sudah percaya, maka berhati-hatilah dengan sikap hidupmu, dengan pandangan hidupmu. Apakah engkau betul-betul memperhatikan firman Tuhan? Seringkali orang berubah. Di zaman tahun 300 setelah Masehi abad keempat itu, ketika Kristen menjadi agama negara, kekristenan itu kemudian berubah nilainya. Orang menjadi beragama Kristen karena itu menjadi agama negara, harus menjadi syarat. Akhirnya mereka menjadi Kristen bukan karena panggilan, tapi menjadi Kristen karena itu kehidupan. Nah, sampai sekarang pun kalau kita tidak sadarin, banyak orang Kristen yang tidak mampu mempertahankan imannya dengan benar. Karena apa? Zaman sekarang banyak anak Tuhan yang ketika menjadi anak Tuhan dan percaya pada Tuhan, mereka yang mereka cari itu adalah kekuasaan. Saya bagikan dalam beberapa P, power. Banyak orang yang mencari kekuasaan, power. Yang kedua adalah position. Kita mulai memiliki posisi yang baik, kita memiliki kehidupan yang baik, kita memulai ingin punya derajat yang baik. Yang ketiga adalah possession, atau dikatakan prosperity. Maka itu ada Injil tentang Injil kemakmuran itu adalah karena mengutamakan kalau kamu jadi anak Tuhan, maka syarat imanmu yang besar itu adalah engkau diberkati Tuhan dengan berkat yang nyata sehingga orang akan lihat, dan itulah yang menjadi patokan mereka. Possession atau prosperity itu tujuan iman mereka. Dan yang keempat adalah profession. Profession itu adalah sesuatu profesi. Anda ingin berhasil dalam karir Anda, maka Anda membutuhkan Tuhan.
Dan yang terakhir, yang paling disukai orang juga adalah pleasure. Pleasure adalah kenikmatan hidup. Power, position, possession and prosperity, profession, dan terakhir adalah pleasure. Banyak anak Tuhan yang gak mau dengan penderitaan. Banyak anak Tuhan yang alergi dengan persoalan. Banyak anak Tuhan yang maunya itu hidupnya terus-menerus seperti hidup di surga. Sehingga mereka memiliki iman, mereka setia kepada Tuhan, mereka melayani Tuhan, itu sebagai syarat penangkal dari segala penderitaan yang bisa mendatangi mereka. Saudaraku sekalian, kalau engkau dan saya memiliki kualitas iman, tujuan iman yang seperti itu, engkau dan saya orang yang akan kecewa kepada Tuhan. Dan memang banyak orang yang mengaku beriman justru kecewa karena mereka tidak menyadarin tentang apa yang Tuhan sudah katakan dalam Matius 16 ini. Menarik sekali karena kita kemudian langsung berhubungan dengan Petrus, bagaimana dia bisa percaya karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu kita belajar dari Petrus, seorang yang percaya karena panggilan Tuhan, belum tentu tidak mengalami masalah di dalam keteguhan imannya. Petrus itu adalah orang yang mengalami jatuh bangun. Pertama tadi dia itu dikonfirmasi oleh Tuhan bahwa semuanya itu adalah karena Bapak. Sebentar kemudian dia sudah menjadi batu sandungan. Maka Tuhan mengatakan, minggir kamu iblis, engkau satu batu sandungan. Saudara, seringkali kita juga menjadi batu sandungan bagi teman-teman seiman kalau kita memiliki iman yang rapuh seperti yang dialami oleh Petrus. Dan bukan itu saja loh saudara, Petrus itu berkali-kali mengalami naik turun. Nanti pada waktu penyaliban Tuhan Yesus, dia udah ngomong, mati demi Tuhan pun aku berani. Tuhan ngomong, kamu mau mati demi aku? Sebelum ayam berkokok 3 kali kamu sudah menyangkal aku. Dan ternyata dia menyangkal. Ya toh? Kemudian orang yang kemudian berbalik kepada Tuhan, Tuhan pulihkan. Ingat, Tuhan yang sudah memanggil kita adalah Tuhan yang ingin selalu intervensi untuk memulihkan iman percaya kita. Meskipun udah jatuh, tetap ada dinaikkan. Maka di tepi danau setelah kebangkitan Tuhan, Tuhan berkata, Petrus, ya, gembalakanlah domba-dombaku, sampai 3 kali Tuhan berkata. Dan bukan itu saja, ternyata Petrus juga mengalami problem dengan Paulus ketika dia juga tidak konsisten dengan iman dia. Saudara, memang tidak mudah. Tetapi sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, yang selalu ingin membangun hidup kita semakin hari semakin benar. Nah, apa yang terjadi? Petrus akhirnya mengerti makna tujuan hidup atau tujuan iman dari orang percaya. Maka itu ketika dia menulis surat, Petrus menulis surat, dia menuliskan di dalam 1 Petrus 1 ayat 9 dan 10. Ini dia memberikan satu kesimpulan, iman itu apa tujuannya? Ya, iman itu bukan cuma dapat hidup enak. Iman itu dia mengatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan itulah yang dikatakan, yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi Petrus itu dengan jelas menjelaskan, tahu nggak kamu, tujuan iman itu ternyata keselamatan jiwamu. Kamu bisa mati karena imanmu, tetapi engkau tidak akan binasa. Keselamatan itu adalah menjadi milikmu, dan itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu saudara, bagaimana kita memaknai semua pelajaran Tuhan? Yang pertama, engkau harus memiliki iman yang berasal dari pergumulan pribadimu dengan Tuhan, yaitu iman karena pemberian Allah. Sehingga engkau dan saya mengakui Yesus adalah Mesias. Mungkin pikiran kita
pengetahuan kita terbatas sekali. Tetapi iman percaya ini tidak akan pernah menggoyahkan. Saya pernah melayani seorang nenek hampir 100 tahun. Dia bertobat, menerima Tuhan Yesus. Justru ketika anak bungsunya yang paling dia kasihi meninggal karena malpraktek dokter. Dan ketika dilayani, kita mengatakan bahwa anakmu itu percaya pada Tuhan Yesus dan dia sudah ada di dalam kerajaan surga sesuai yang diberitakan Tuhan Yesus. Seketika itu, malam hari itu juga dia mengatakan, aku mau ikut Tuhan Yesus. Dengan segala hal keterbatasan, dia seorang nenek yang buta huruf, dan dia mengatakan supaya juga aku masuk surga, ketemu dengan anakku. Tapi bukan berhenti di situ saja. Setiap hari hidupnya berubah. Ketika saya datang, dia minta didoakan. Ketika tulang-tulangnya sudah keropos dan sering sakit, saya datang mendoakan. Ketika didoakan, menyebut nama Tuhan Yesus, dia senyum dengan hebat. Dan sampai dipanggil Tuhan dalam usia 100 lebih, dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, itulah orang yang tidak punya pengetahuan besar pun, tetapi kalau Roh Kudus bekerja, meyakinkan dia percaya sampai matinya. Nah, oleh karena itu, saudara, setelah engkau dan saya memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, iman yang adalah pemberian Allah, maka tidak berhenti di situ aja. Engkau dan saya harus setia, karena tujuan iman itu adalah keselamatan jiwa. Ada banyak tantangan dalam kehidupan ini. Ada banyak penderitaan yang mungkin kita hadapi, tetapi itu adalah bukan sesuatu yang menggoyahkan iman kita. Keadaan yang buruk apapun juga tidak boleh menggoyahkan iman kita. Tetapi keadaan buruk itu hanya menyatakan bagaimana kualitas iman kita. Kalau kita itu runtuh, berarti memang iman kita belum kuat. Tetapi kalau kita tegar dan tetap bersyukur pada Tuhan, menerima keadaan, maka itu adalah iman, kualitas iman yang demikian besar. Di dalam dunia ini yang sudah jatuh di dalam dosa, sekali lagi, di mana banyak kejahatan dan penderitaan, maka itu bukan sesuatu yang aneh. Kalau orang Kristen pun seringkali mendapatkan tantangan penderitaan. Orang kena COVID, orang Kristen juga bisa kena COVID. Tetapi pernyataannya adalah justru yang indah bagi orang Kristen di tengah-tengah dunia yang menderita ini, di tengah-tengah dunia yang ingin menganiaya orang-orang Kristen, di tengah dunia yang ingin menghancurkan iman percaya kita dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, ada satu kasih Allah, kasih karunia Allah yang ingin menuntun hidupmu agar imanmu tetap teguh. Bahkan sampai engkau kehilangan nyawa pun, engkau akan tetap beriman. Petrus kehilangan nyawanya dengan disalib secara terbalik, itu secara gereja. Dia menyatakan mati pun akhirnya dia siap karena dia mendapatkan keselamatan. Sehingga satu hal, saudara, hidup menghadapi tantangan di dalam dunia, menghadapi penderitaan, kesulitan dalam dunia, sesuatu yang memang tidak bisa terelakkan. Ya toh? Tetapi hidup, apakah engkau dalam tekanan atau dalam sukacita dalam Tuhan, itu adalah pilihan kita. Anda boleh nangis, boleh marah kepada Tuhan, atau Anda boleh tetap bersyukur karena Anda tahu tujuan hidup Anda bukan di dunia ini, tetapi tujuan hidup kita adalah, iman kita adalah keselamatan jiwa. Dan keselamatan itulah yang dibayar mahal oleh Tuhan. Saudara mau membayangkan bagaimana sebenarnya yang namanya kebinasaan atau mati tanpa Tuhan itu seperti apa? Alkitab menceritakan bagaimana orang yang mati sebenarnya tanpa Tuhan dan orang yang mati di dalam Tuhan beda sekali. Kalau Anda mau lihat, renungkan. Kita nanti akan menerima perjamuan kudus.
Anda tahu ketika Tuhan Yesus memberikan perjamuan kudus, kemudian dia malam hari itu juga pergi masuk ke Taman Getsemane untuk berdoa, dia mengatakan apa? Hatiku sedih sekali, rasanya aku mau mati. Dan dia kemudian mengatakan bahwa dia mengatakan di dalam doanya, Bapa, sekiranya boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Ada dua penderitaan yang Tuhan sedang alami. Yang pertama, dia akan ditinggalkan oleh Allah. Dia yang selalu bersama dengan Allah. Ketika dia menjadi manusia dan mau mati di atas kayu salib sebagai kurban domba, anak domba Allah, maka satu hal, dia akan ditinggalkan Allah. Ngeri sekali dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku ketika di atas kayu salib? Itu jeritan seorang manusia yang menjadi Allah, yang anak Allah yang menjadi manusia, itu ditinggalkan tuh Allah, itu luar biasa. Yang kedua, dia mati bukan sekedar mati, dia mati karena menerima cawan murka Allah. Itulah yang sebenarnya diterima oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan itu dibebankan kepada Tuhan Yesus. Jadi dua, satu terputus hubungannya dengan Allah, dan yang kedua dia menerima murka, itu luar biasa. Kemudian apa yang terjadi dengan orang-orang yang di dalam Tuhan? Alkitab juga mengatakan setelah kematian Tuhan dan penebusannya dia bangkit. Maka ada orang yang kemudian mati dianiaya, namanya Stefanus. Ketika dia diseret, ketika dia menyatakan iman percaya, dia diseret, kemudian dia dipukulin, kemudian dia mau dilempari batu dan dia dilempari batu. Dia nggak teriak-teriak marah kepada Tuhan. Dia mengatakan, aku melihat langit terbuka dan aku melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, atau anak manusia berdiri di hadapan Allah Bapa. Berdiri itu dia sedang membela Stefanus. Jadi saudara, ada orang yang setelah kita ini mati di dalam Tuhan, itu kita tidak mengalami kengerian kebinasaan seperti orang-orang yang harus ditimpa murka Allah. Itu sudah ditimpakan ke dalam Tuhan Yesus, sehingga orang-orang yang percaya pada Tuhan, walaupun suatu saat dia harus kehilangan nyawanya, mungkin karena kesaksian imannya, dia tidak akan menderita, dia tidak akan masuk di dalam kengerian neraka, tapi dia akan menerima hidup yang kekal, dan itu diberikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara, kita bersyukur di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan ini, ada satu kasih yang diberikan kepada kita yang kita tidak layak menerimanya, yaitu kasih Allah yang menyelamatkan dan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu firman yang menjadi manusia, harus menderita supaya keadilan Allah, murka Allah ditimpakan kepada orang berdosa, dan dia mendapatkan, dan setiap orang yang percaya mendapatkan hidup yang kekal karena dia bangkit dan kita bangkit bersama dengan dia. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus itu. Pesan saya adalah, satu, engkau harus percaya, dan kedua, engkau dan saya harus taat kepada Tuhan, mengikut Tuhan, bahkan sampai kehilangan nyawa kita, karena kita akan mendapatkannya. Jangan menjadi takut dengan dunia, karena dunia dengan penderitaan itu tidak terelakkan, tetapi kasih Tuhan itu akan menolong hidup kita, bahkan sampai kepada kekekalan. Tuhan memberkati kita, dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saatnya para kepala rumah tangga mempersiapkan roti dan anggur. Anda boleh mengambil biskuit, Anda boleh mengambil pengganti anggur. Yang penting esensinya, ketika kita menerima roti dan anggur itu, kita yakin tubuh Kristus dipecah-pecahkan dan darahnya dikorbankan sekali untuk selama-lamanya bagi kita, menebus kita orang percaya. Mari kita siapkan diri kita. Mari, setelah Anda semua mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan,
Saya undang Anda semua bangkit berdiri dan kita berdoa. Karena kita memasuki perjamuan kudus adalah sesuatu perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau memberikan kami kesempatan kembali untuk masuk dalam satu perjamuan kudus yang mengingat akan kematian Tuhan menebus dosa kami. Bapa di surga, kami merenungkan bagaimana Tuhan harus menderita ketika di Getsemane Engkau merasa ditinggalkan oleh Allah yang beserta dengan Engkau. Engkau mengalami satu guncangan kejiwaan. Dan juga Engkau harus menghadapi kematian, bukan sekedar kematian, tetapi menerima cawan murka Allah yang harusnya ditimpakan kepada setiap kami, orang-orang yang berdosa. Bapa di surga, ampuni kami kalau kami selama ini mengambil perjamuan hanya sebagai rutinitas, bagian dari ibadah. Bahkan kami menginginkan berkat-berkat mujizat melalui perjamuan itu, tanpa memahami dan mensyukuri esensi dari pengorbanan-Mu, supaya tujuan iman kami tercapai, yaitu keselamatan jiwa setiap kami yang beriman kepadamu. Ampuni dosa kami Tuhan, supaya kami layak menerima perjamuan kudus ini. Kuduskan kami, dan biarlah Engkau menguduskan roti dan minuman anggur ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam satu nama Tuhan Yesus yang sudah mati berkorban bagi kami semua. Kami menerima semuanya di dalam ucapan syukur kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita menyiapkan dan kita akan mengambil roti ini. Kita tinggikan, dan sebelum memakannya saya akan membacakan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan membawa kita dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah kita percaya tubuh Kristus terpecah-pecah bagi kita semuanya? Mari kita makan sebagai tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Mari saudara kita angkat cawan ini. Firman Tuhan mengatakan demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara, bukankah cawan ini sebagai satu tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus yang menebus dosa kita? Mari kita minum dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Ambil waktu sejenak. Anda dan saya mensyukuri bahwa karena kasih karunia Allah, semua yang menjadi bagian kita, hukuman dosa, sudah ditimpakan dengan adil kepada Yesus yang tidak punya dosa. Sehingga barang siapa percaya kepada Dia, sudah diampuni segala dosanya. Ucapkan syukur saudara, Anda memiliki Allah yang demikian mengasihi kita. Bukan Allah yang menuntut, tetapi Allah yang menuntun kita
dan memberikan keselamatan itu. Mari kita berdoa bersama dan juga doa mengakhiri seluruh ibadah pada pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman yang meneguhkan kami, bahwa kami harus menerima iman yang datang daripadamu, bukan karena orang berkata, tetapi karena Engkau berfirman dan Roh Kudus memeteraikan dalam hidup kami. Kami sebagai orang percaya pun mengalami pergumulan jatuh bangun seperti Petrus, tetapi kami diingatkan bahwa tujuan iman percaya kami adalah keselamatan jiwa kami. Di dunia ini kami mengalami banyak peristiwa, kejahatan, penderitaan, karena dunia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi ada satu kasih, yaitu kasih yang datang daripadamu, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang memberikan kami kesempatan untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan kami sudah menerimanya. Kuatkan iman percaya kami Tuhan. Bahkan dengan perjamuan kudus ini, kami selalu ingat akan kasih-Mu. Bahkan kami memberitakan kasih yang mati bagi manusia kepada orang-orang yang mau percaya kepadamu. Kau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, baik yang sudah mengambil perjamuan maupun yang tidak. Berkati mereka selama pandemi ini, dimanapun mereka berada. Pekerjaan-pekerjaan mereka, baik yang dilakukan di rumah maupun di luar rumah, Tuhan jagai dan berkati. Anak-anak mereka yang harus belajar dari rumah maupun di sekolah, Tuhan juga jagai. Seluruh keluarga anak-anak-Mu, kiranya dalam kasih karunia perlindungan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi seluruh pengurus dan juga jajaran gembala yang ada di gereja kedamaian. Engkau memberkati ibu gembala dan keluarga, segenap tim gembalaan, para pengurus dan teristimewa, juga para pelayan-pelayan untuk ibadah online ini boleh terjadi. Baik mereka sebagai kameramen, video editor, sekolah minggu, dan pujian dan semuanya, Tuhan mereka melakukan oleh karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami semua. Engkau memberkati mereka semua. Tak lupa kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan-kelemahan fisik mereka, baik karena usia tua maupun karena sakit penyakit. Engkau tetap menilik menyertai mereka Tuhan. Dan biarlah iman mereka tetap teguh, karena mereka tahu di dalam dunia ini ada penderitaan. Tetapi setiap kita yang percaya akan diselamatkan. Dan Engkau akan memberikan upah pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali, memberikan upah bagi orang-orang yang percaya dan setia kepadamu. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang tergerak untuk memberikan persembahan mereka, persembahan umum, persembahan syukur, dan juga persembahan persepuluhan mereka. Tuhan terima dan kuduskan semuanya itu untuk dipakai menjadi berkat di dalam pelayanan. Dan Engkau sesuai dengan janji-Mu tetap memelihara setiap anak-anak-Mu supaya mereka terus boleh bersaksi dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di tengah pandemi ini. Kami berdoa juga bagi negara ini, kiranya Tuhan memberkati pemerintah, supaya pemerintah juga bahu-membahu dengan masyarakat agar bisa mengurangi dampak dari COVID ini, dan pemerintah dan seluruh bangsa ini dalam lindungan Tuhan. Engkau juga memberkati juga lingkungan di sekitar kami, kiranya Engkau juga memberi berkat kepada mereka, menjauhkan dari bahaya COVID. Terima kasih Bapa, kami akan segera berpisah, kami kembali dalam kegiatan kami masing-masing, dan kami mau membawa berkat penyertaan-Mu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke tempat kehidupan-Mu dalam setiap keluarga-Mu, dengan membawa kasih karunia dari Allah Bapa kita, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, penyertaan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, akan menyertai kita semua, dimanapun kita berada, sampai Tuhan Yesus datang
menjemput saleh-salehnya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Saudara, sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita dan saudara sekalian. Amin.